Oke, ini soal yang kedua, ada bola bowling dilemparkan pada lantai bowling secara hampir horizontal. Kecepatan awal diameter 20 cm dan massa 6 kg. Ini diketahui ya. Diameter 20, massa 6 kg, dan kecepatan awal ya, ini kecepatan awal berarti V0 21 km per jam. Habis itu ini translasi. Nah, habis itu diketahui juga dia habis itu kan menyentuh lantai, habis itu bergerak menggelinding. Jadi bola bowling kan tahu lah ya, lantai bowling, terus dia menggelinding gitu ya, kayak gini. Makanya dia dibilang hampir horizontal karena ya dia mau ke horizontal gitu, tapi nggak full. Bola bowling kan nggak dilempar sejajar dengan lantai ya, makanya dia dibikin kayak gini. Nah, sebelum dia menggelinding sampai sebelum kena alur gitu ya, ada nahannya nanti. Bila diketahui koefisien gesek atau minimnya 0,12, yang ditanya waktu yang diperlukan, T, kecepatan angular dan linear. Angular itu ini ya, omega, dan linear itu V. Pada waktu tersebut itu Vt. Dan jarak tempuh itu S. Oke, setelah kita bikin diketahui seperti biasa, kalau misalnya dia ada banyak pergerakan gini kan kita bikin ininya ya, si diagram bebasnya. Kan soal yang sebelumnya pun sebenarnya itu ada diagram bebasnya, cuma emang udah dicantumin di soal. Nah, sekarang kan gak dicantumin di soal. Nah, jadi dalam soal ini ada dua kondisi yang kita bikin diagram bebasnya. Jadi yang pertama, ini kondisi saat V0. Nah, kondisi saat V0 dia tuh disebut di sini tuh translasi. Maksud translasi itu apa? Dia nggak menggelinding. Jadi dia tuh kalau dia jatuh, ya jatuhnya lurus aja gitu, lurus gitu jatuhnya. Nah, ini pas dia masih di V0 baru dilempar. Nah, terus pas dia udah melewati waktu tempuh sebanyak T gitu, sebanyak T, dia pun akhirnya mulai menggelinding gitu. Nah, menggelinding di atas lantai ya, katanya kan menggelinding di atas lantai. Menggelinding di atas lantai berarti kalau di atas lantai dia ada gaya normal dan pasti ada gaya berat, ada juga percepatan linear dan percepatan angular, juga ada gaya gesek. Ini sama kayak soal kayak misal bola yang menggelinding di bidang miring gitu kan, cuma ini versi lebih simpel, dia bidangnya nggak miring kayak soal yang pernah dibahas di resit sebelumnya ya. Nah, habis ini kita masuk ke mana? Masuk ke rumus yang biasa kita pakai, Fy, Fx, dan M dan momen.
Jadi kita coba masukin sekarang. Nah, pertama di FY dulu. FY di M kali AY. Nah, di sumbu F ini ada di sumbu Y ini ada gaya apa aja? Di sini kan ada N dan ada W ya. Kita asumsiin ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif. Berarti ke atas positif, ke bawah negatif, M dan AY-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia nggak ada percepatan ke atas bawah ya. Di sumbu Y dia kan ngegilingnya ke pinggir ya, makanya dia AY-nya 0. Maka ini kan sama aja kayak habis gitu ya, berarti sama aja dengan N sama dengan W. Nah, W itu apa? Massa kali gravitasi. Masanya 6 dikali 9,81 meter per second kuadrat, dapat 58,86 Newton. Nah, dapat gaya N. Selanjutnya kita udah pakai FY, sekarang kita pakai Fx. Nah, Fx ini M dikali Ax ya. Nah, di Fx sendiri ada gaya apa? Di sini cuma ada gaya gesek. Di sumbu X ini cuma ada gaya gesek, dan gaya geseknya ke kiri kita asumsiin dia negatif. Maka kayak gini. Nah, rumus gaya gesek sendiri itu kan sebelumnya udah pernah dibahas ya. Kalau misalnya gaya gesek itu mu dikali F dikali gayanya gitu. Mu dikali gayanya yaitu W. Kenapa W? Karena yang bakal melawan G-nya gitu. Nah, sini M dan AX. Nah, mu ini M, W itu kan M kali G. Maka M-nya bisa dicoret. Dan maka bisa didapat bahwa ini AX sama dengan mu kali G. Nah, ini aku pindahin ya. AX sama dengan mu-nya kita masukin 0,12 dikali gravitasi 9,81 meter per second. Gitu. Dapat hasilnya min 1,1772 meter per second kuadrat. Nah, ini AX-nya dapatnya min ya, menandakan kalau misalnya dia ada perlambatan. Nah, kemudian kita udah FY udah, Fx udah, kita masuk ke momen. Dimana momen itu rumusnya inersia dikali alfa. Nah, momennya itu, rumus momen kan gaya dikali jarak ya. Sedangkan rumus inersia itu kalau misalnya di kondisi ini bola yang menggelinding ini kita pakai yang 2/5 M dikali R kuadrat dikali alfa. Nah, di sini ada yang bisa coret ya R-nya. Nah, kemudian F-nya ini juga kan dia itu enggak. Nah, balik lagi, F ini kan mu kali W ini ya. Oh, ini lupa mu. Sorry. Di sini nih. Nah, F ini kan bisa jadi mu M kali G. Mu
M kali G, dan sini 2/5 M kali alfa. Nah, kita coret lagi nih, coret. Oh ya, ini masih ada R ya, 1. Terus itu berarti sisa mu dikali G sama dengan 2/5 dikali R dikali alfa. Nah, dari sini kita bisa dapetin alfa. Kenapa? Karena kita udah tahu mu, kita udah tahu G, kita udah tahu R. Kita bisa tahu alfa dari sini dengan pindah-pindahin ruasnya. 2R. Kita masukin ya. 5, mu-nya 0,12, G-nya 9,81 per 2 dikali R-nya 0,01 ya. 0,1. Sorry. Nah, dapat alfanya 29,43, satuannya radian per second quarter. Ini kita tuh bakal pakai rumus yang di sana ini nih. V T sama dengan V0, omega T sama dengan omega 0 itu. Nah, kenapa sih? Karena di sini ada 2 kecepatan yang terlibat di sini. Jadi ada perubahan kecepatan gitu. Nah, kenapa? Karena di sini kan dijelasin nih. Jadi kayak ada orang nih kan, si bolanya sama dia dilempar gitu kan. Awalnya dia bolanya ke sini gitu, nyelantai kan. Nah, awalnya bolanya dia lempar kayak gini, dia translasi gitu kan, jatuhnya lurus gitu. Nah, pas udah di sini, dia jadi menggelinding sampai sini, menggelinding sesuai arah jarum jam. Nah, itu pun dia kenapa sih bola ini bisa menggelinding? Karena adanya gaya gesek di sini, gaya gesek F. Nah, kan kalau misalnya dia licin, pasti dia jadi tergelincir kan bolanya, nggak akan muter. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini kondisinya, barulah kita pakai rumus yang sana. Berarti untuk rumus yang VT V0 ditambah AX dikali T sama dengan V0 min mu kali G T. Sebentar. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari persamaan tadi ya. Kita tadi kan sempat dapat persamaan bahwa ada AX sama dengan min mu dikali G ini. Kita sempat dapat ini. 29. Makanya ini AX nya kita ganti gitu ya, kita bisa ganti AX nya. Nah, habis itu kita masukin V0 nya kita ubah dulu ya, kan dia masih kilometer per jam. V0 dia kan masih 21 kilometer per jam, kita mau ubah dia ke per second ya. Nah, cara konversinya kayak gini, kita coret, nanti dapat hasilnya 5,83 meter per second.
Ini buat V0-nya. Masukinlah 5,83 meter per second min 1,1772 T. Ini tuh nilainya udah dapetin ya tadi pas kita ngitung yang kita masukin ini dapat nilai 1,177, makanya nilainya segitu. Nah, ini tuh jadi sebuah persamaan. Jadi kita diamin aja kayak gitu, sama 1. Itu kita juga pakai yang ini plus ya. Kecepatan angular di kondisi 0 di waktu awal dia tuh 0 sebenarnya. Kenapa? Karena pas orang ini ngelemparin di V0 ini, dia gak berputar kan, dia gak menggelinding bolanya, gak kayak dilempar terus bolanya sambil muter-muter sampai jatuhnya. Jadi dia gak ada perputaran gitu, makanya dia 0. Nah terus untuk alfanya kan udah sempat nyari ya, dapat 29,43 radian per second T. Jadi untuk WT sendiri itu 29,43 radian per second. Ini agak jelas. Oke. Nah, kita sekarang udah dapet, ini ada 2 persamaannya, VT. Oke. Nah, jadi kan pada tahap awal gerakan bola pada lantai, nih di sini kecepatan linear pusat bola itu lebih kecil dari kecepatan linear sisi luar bola atau pas lipnya gitu. Jadi awalnya tuh kecepatan kesini ini tuh lebih kecil daripada V apa ya? Jadi awalnya kan dia tuh hampir mau slip gitu ya. Bentar deh, ini cut dulu deh. Tekan foto. Oke. Itu penjelasan tadi sampai apa sekarang dikat aja. Oke. Nah, sekarang karena kita pengen masukin kayak ini kan, supaya tidak terjadi slip pada bola. Nah, berarti supaya tidak terjadinya slip itu kita bakal cari T-nya kan. Kita mau nyari T dari si nih yang persamaan yang udah kita tahu. Nah, diketahui juga bahwa ada persamaan V sama dengan R sama dengan R kali omega. Nah, persamaan ini, persamaan V kali R kali omega sendiri itu tuh adalah sebuah persamaan yang kalau misalnya kita mengasumsikan dia tuh nggak ada slip. Makanya ini kalau misalnya kita masukin V-nya kita masukin, dia masih bentuk persamaan ya. Jadi 5,83 min 1,1772 T sama dengan R-nya 0,1 dikali W-nya persamaan juga 29,43 T. Nah,
dari sini kalian bisa sederhanain. Kalian cari T-nya ini sama dengan 2,9 3T tambah 1,1772T. Nanti kalau misalnya kalian sederhanain ini, kalian dapat nanti hasil 1,41 S. Nah, ini jawaban untuk yang A. Jawaban untuk yang A. Nah, terus untuk yang B gimana? Kecepatan angular dan linear. Kita mau nyari omega dan nyari Vt. Nah, sekarang kita udah dapet T-nya nih. Kita tinggal masukin aja ke persamaan. Berarti untuk tahu Vt, kita tinggal masukin dia 5,83 dikurang 1,1772 dikali 1,41. Kalau kalian ini coba selesain, nanti dapat hasilnya 4,17 meter per second. Habis itu untuk omeganya juga ini ya, persamaan ini sama 29,43 dikali 1,41. Coba selesain, didapat hasilnya 41,496 radian per second. Ya, ini jawaban B. Nah, pause dulu. 3. Oke, nah tadi kan kita udah dapat yang A sama B. Nah itu kan kita pakai asumsi bahwa nggak ada slip. Kenapa kita pakai asumsi nggak ada slip? Karena emang disuruh di soal, jadi nggak apa-apa kalian mau asumsi ini tuh. Nah sekarang kita coba pastikan gitu kecepatan sisi bola. Apakah slip atau tidak? Nah, kita coba V itu kan R dikali omega ya. Nah, kita coba cari V aktual. Nah, karena kan tadi kita udah dapat nih V ini. Kalau kita pakai persamaan dengan asumsi slip, kita coba pakai nyari V dengan rumus V yang biasa. (0,1 dikali 41,496) dapat hasilnya 4,15 meter per second. Nah, ini nunjukin kalau nilainya nggak jauh beda ya. Nah, berarti dia nunjukin kalau kondisinya aslinya pun dia ternyata emang nggak ada slip gitu. Berarti emang dia kurang lebih kondisinya itu nggak ada slip. Nah, habis itu kita mau nyari jarak tempuh pada lantai. Cara nyari jarak tempuh kita bisa pakai rumus paling bawah. Kenapa sih? Karena kita butuh S. Kita harus nyari S. S itu apa? S itu jarak. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya yang kayak gini, di mana ada V0 dan Vt, kalian carinya bukan pakai yang cara mencari X gitu, beda ya. Jadi kalian carinya cari S ditambah 2AS. Nah, kita kuadrat V0 nya kan udah sempat dicari ya,
Tadi kalau diubah itu dia jadi 5,83. Nah, VT-nya kita simpan dia sebagai 0. Kenapa? Karena di sini tuh dia melambat nih. Melambat. Pasti kan kalau misalnya kita ngegelindingin bola, karena dia juga tergesek sama ini, lama-lama bolanya berhenti. Nah, yang kita pengen tahu adalah jarak dari bola sampai berhenti itu berapa sih gitu. Ini tuh berapa S-nya. Nah, makanya kita asumsiin pas dia udah berhenti di sini, dia V-nya udah sama dengan 0. Nah, itu tuh berapa sih S-nya gitu kan. Nah, 2 dikali A-nya itu tadi udah sempat dicari ya, min 1,1772 dikali S. Inilah yang bakal kita cari. Berarti S sama dengan 5,83 kuadrat per 2 dikali 1,1772. Nanti dapat S-nya kalau kalian hitung 14,44 meter. Ini jawaban yang C. Oke, dah yang